Banyak orang bingung antara introvert, pemalu, dan kecemasan. Padahal, meski terlihat sama, ketiganya punya nuansa yang berbeda. Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Pengantar Memahami Karakter. Di zaman yang serba cepat ini, kita sering merasa tertekan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Terkadang, kita juga bingung dengan diri sendiri. Kenapa kita lebih suka menghabiskan waktu sendirian? Kenapa ketika harus berbicara di depan umum, kita merasa cemas? Ini dia, makanya penting untuk memahami karakter kita. Introvert, pemalu, dan kecemasan adalah hal-hal yang berbeda meski seringkali dianggap sama. Introvert adalah tipe orang yang lebih mandiri dan nyaman dengan waktu sendiri. Mereka mungkin lebih menikmati berbicara satu-satu ketimbang dalam keramaian. Pemalu, di sisi lain, menjadi halangan saat orang ingin berinteraksi, meski mereka tetap ingin terhubung. Sedangkan, kecemasan adalah perasaan yang lebih dalam dan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Misalnya, kita mungkin malu bertemu orang baru bukan karena tidak mau bertemu, tapi karena rasa cemas yang muncul. Dengan memahami perbedaan ini, kita punya kesempatan untuk memberikan fokus baru dalam pertumbuhan diri. Ketika kita mengenali diri sendiri, kita bisa memberikan ruang yang lebih baik untuk perkembangan diri kita. Chapter 2, Pengertian introvert di kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas lebih jauh, penting untuk tahu apa sebenarnya introvert. Banyak orang menganggap introvert adalah orang yang tidak suka berbicara atau bersosialisasi. Padahal, introvert malah bisa berbicara sangat fasih dalam suasana yang mereka pilih. Misalnya, mereka lebih suka berbincang dengan teman dekat daripada dalam keramaian. Dalam bekerja, seorang introvert mungkin lebih suka tugas yang memerlukan konsentrasi sendiri, tanpa banyak interupsi. Setelah berada dalam situasi sosial yang ramai, mereka sering merasa lelah dan butuh waktu sendiri untuk mengisi kembali energi. Jadi, tidak ada yang salah dengan itu. Kesadaran akan karakter ini sangat membantu, karena kita bisa memilih aktivitas yang lebih cocok. Dalam dunia kerja, ini berarti mereka lebih suka proyek yang memungkinkan pemikiran mendalam. Ini bukan tentang memilih kabur dari interaksi sosial, tapi lebih pada memahami dan menghormati batasan diri kita, sehingga kita bisa berkembang dengan lebih baik. Chapter 3, Pemalu dan Konsekuensinya. Berbeda dengan introvert, orang pemalu seringkali memiliki keinginan untuk berinteraksi namun terhambat oleh rasa malu. Ketika kesempatan untuk berbicara muncul, rasa takut terlintas di pikiran, seperti khawatir orang lain akan menilai atau mengkritik. Rasa malu ini kadang membuat kita menarik diri, padahal banyak hal menarik yang bisa terjadi jika kita mau mencoba. Pemalu bisa dialami oleh siapa saja, termasuk mereka yang umumnya lebih berani. Penyebab rasa malu ini bisa bervariasi, mulai dari pengalaman buruk hingga tekanan sosial. Salah satu cara yang bisa dicoba adalah dengan mengalihkan fokus dari rasa malu ke apa yang bisa dibicarakan, misalnya berbagi tentang hobi atau minat. Dengan latihan, kita bisa merasa lebih nyaman dan berani mengeksplorasi interaksi baru. Menghadapi rasa malu seringkali hanya butuh keberanian untuk mengambil langkah pertama. Chapter 4, Understanding Anxiety. Ketika kita berbicara tentang kecemasan, ini adalah perasaan yang lebih kompleks dan bisa menyerang siapapun tanpa memandang karakter. Kecemasan bukan hanya soal merasa takut, tetapi lebih pada bagaimana pikiran kita bereaksi terhadap berbagai situasi. Misalnya, kita mungkin merasa nervous sebelum presentasi karena membayangkan semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Hal ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan saat kita tidak ingin tampak cemas. Mengapa ini bisa terjadi? Karena otak kita kadang berpikir terlalu cepat dan mengambil alih dengan pikiran negatif. Jika kita tidak mengenali dan mengatasi, kecemasan bisa menjebak kita sehingga kita tidak berani keluar dari zona nyaman. Untuk mengatasi ini, kita bisa mencoba berbagai teknik relaksasi, seperti pernapasan dalam atau menulis perasaan di jurnal.
Hal-hal kecil ini bisa memberikan kelegaan dan membantu kita mengelola perasaan dengan lebih baik. Chapter 5, Kesimpulan dan Refleksi. Membahas tentang introvert, pemalu, dan kecemasan sangatlah relevan di era sekarang. Ketiga kondisi ini ada dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengenali diri sendiri dan menerima semua sisi dari karakter kita. Tidak perlu merasa tertekan untuk mengikuti suatu norma sosial atau harapan yang ada di sekitar kita. Belajarlah untuk menerima karakter diri kita dan fokus pada langkah-langkah kecil untuk tumbuh. Kita semua memiliki cara unik dalam menghadapi berbagai situasi. Terkadang, berjalan pelan adalah cara terbaik untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Dengan begitu, kita juga bisa mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri. Bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik untuk diri kita dalam setiap langkah? Ini adalah perjalanan panjang yang perlu kita hargai. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa berlangganan Ruang Tumbuh untuk lebih banyak pembahasan menarik. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.